Indahnya menjadi seorang muslim, saudaraku seiman, karena kita telah diberitahukan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu yang kita ingin tahu, baik itu nampak depan mata atau tidak nampak, hal-hal yang zahir ataupun yang gaib, kecuali kita sudah diberitahukan. Misal, aktivitas apa yang harus kita lakukan dalam keseharian. Dari bagaimana makan, tangan kanan, baca bismillah, minum, tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur. Hampir semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diberikan panduannya. Ada doa-doanya. Dan kita diberikan sebuah poin penting tentang masalah realisasi dalam kehidupan kita dengan konsep halal. 5 huruf ini yang jadi pegangan. Kemudian di antara aktivitas kita itu kita juga disisipkan untuk bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Ada sholat 5 waktu, ada zikir pagi petang. Ya. Jadi memang kita melihat subhanallah bagaimana dalam kehidupan kita itu semuanya ditata sedemikian rupa. Dan juga hal-hal yang gaib, seperti misalnya alam-alam yang kita tidak tahu, ada alam jin, ada alam malaikat, ya, ada alam barzah di kuburan, ada kehidupan akhirat yang nanti akan kita menuju ke sana. Juga sama, sudah dipaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita memahami semua itu. Jadi kita seperti sudah mendapatkan tanda kutip bocoran semua hal-hal tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang muslim, untuk sosok muslim. Selain daripada muslim tidak akan mendapatkan masalah informasi seperti ini. Kita jadi tahu semuanya. Dari awal manusia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam dan kisahnya panjang lebar diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran termasuk panjang lebar dalam surah Al-Baqarah. Sampai masuk surga, sampai turun ke bumi, kemudian anak cucunya, kemudian panduan-panduan hidup diturunkan yang berbentuk syariat. Dibawa oleh para nabi-nabi, kitab-kitab turun dari langit, termasuk yang kita imani Al-Quran, dan menjelaskan segala sesuatunya. Tafsilan di kulli syai' dalam Al-Quran dikatakan, perinci segala sesuatunya. Itu sampai ke masalah bagaimana menghadapi kematian, bahkan digambarkan bagaimana bertemu dengan malaikat, prosesi kematian tersebut, masuk alam barzah sampai nanti di akhirat ada timbangan amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan dia akan dapatkan hasilnya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan maka dia akan dihukum. Dan seterusnya sampai ke surga dan neraka. Bahkan surga itu terinci luar biasa. Seakan-akan kita melihat dengan mata kita. Tanahnya, tanaman-tanaman atau kebunnya ya. Kemudian istana-istanahnya, pelayan-pelayannya dari laki-laki, bidadara dan juga perempuan bidadari, dipan-dipan, permadani-permadani, gelas-gelas, segala macam hal dirincikan. Sampai seakan-akan kita melihatnya. Dan itu yang digambarkan oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW menggambarkan tentang surga, seakan-akan mereka melihatnya. Menggambarkan tentang neraka, seakan-akan mereka melihatnya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa teman-teman sekalian. Termasuk yang dirincikan di dalam agama Islam dan ini sebuah karunia yang luar biasa adalah bagaimana kita mengenali hakikat daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa gambaran tentang masalah itu ke depannya, 1 jam ke depan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui? Dan apa tujuannya kita ada di sini? Apa sebenarnya rahasia kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita yang pada saat kita lewat di kuburan, mereka sudah masuk dalam tanah. Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana? Ada sesuatu di sana. Dan ada kelanjutan kehidupan. Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu. Tidak tertutup apapun. Dan kalau kita paham itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat
Prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup, ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan segala dunia berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan. Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati, ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal kita jadikan sebagai pondasi hidup kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati. Nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak ada kematian lagi, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita teman-teman sekalian ini merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Ya. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi, ya, bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran. Dibuka ayat 20-nya, ya. Saya akan bacakan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, kata Allah. I'lamu. Pelajarilah. Fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah, kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering dan kamu lihat, ya, warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Seperti game, permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya. Akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha, khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru,
mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki, sekolah di mana, pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya. Pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah. Fana. Ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning. Lama-lama menguning, lama-lama rusak. Kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya. Buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang. Ya. Setelah matang, dia akan rusak. Kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia. Seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua. Orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin mir rabbikum. Kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah. Dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah, sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas. Dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian kita coba lihat lagi ayat yang lain yang berbicara juga tentang masalah dunia ini. Bisa dilihat dalam surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 24. Kita buka lagi. Surah Yunus, surah nomor 24. Maaf, surah nomor 10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت
وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini yang kalian sedang lalui, kalau masih ada yang belum tahu seperti apa dunia ini, apa sebenarnya hakikat daripada fenomena kita bangun pagi, aktivitas, sampai malam tidur lagi, besok begitu lagi. Apakah begini terus atau akan ada akhirnya? Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya dan dimakan manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sudah hijau, merah karena musim panen ya, dan memakai perhiasannya, maksudnya sudah sangat memukau sampai orang datang foto dan segala macam, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam dan siang atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang berfikir. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini nggak usah kalian kejar berlebihan. Karena dunia ini itu toh akan habis nanti. Seperti puncaknya, ya, indahnya pada saat lagi akan panen. Kita setampan apapun teman-teman sekalian, secantik apapun paras wajah kita, seindah apapun, semulus apapun kulit kita, ada fasenya. Dimana nanti akan kita masuk ke fase-fase mulai keriput, mulai berubah, mulai membungkuk, mulai tua, meninggal. Dan terus begitu. Bahkan dengan adanya keturunan dari kita, itu sudah tanda-tanda kematian kita sebenarnya. Berarti sudah ada generasi baru manusia akan menggantikan kita nanti. Mereka juga akan melalui hal yang sama. Ya, mereka akan tumbuh seperti kita dulu, masa remaja, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sama lagi meninggal, dan begitu terus. Dan ini Allah gambarkan akan ada akhirnya semua. Dengan kematian setiap individu ini dan terakhir puncaknya adalah kiamat yang termasuk salah satu rukun iman kita. Jadi kehidupan dunia ini akan kalian lalui. Seperti itulah. Lalu kita baca ayat 25 lanjutan di bawahnya untuk menyempurnakan bahasan ayat 24 tadi. Surah Yunus. Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sementara Allah menyuruh manusia ke Darussalam, maksudnya ke surga. Tunggangi duniamu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini kita kasih gambaran tentang, atau Allah SWT memberikan gambaran tentang masalah dunia. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah dunia ini. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di depan para sahabat. Ya. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyandur bima yarja'. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW setelah melihat sahabat-sahabat pindah ke Madinah, mereka sudah mulai punya rumah, mereka sudah mulai punya perkebunan-perkebunan, mereka jihad dapat ghanimah harta rampasan perang, mereka yang tadinya belum berumah tangga sudah berumah tangga dan punya keturunan, sudah mulai makmur kehidupan. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengingatkan. Langsung Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya dunia ini, maksudnya kalian sekarang rasakan makan enak, minum, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, segala macam. Dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana. Ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian, ya, telunjuk yang kalian celupkan ke lautan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW
memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui ya. Karena pasti kita lalui, tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah tentukan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ini ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Untuk patuh, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui muka bumi ini karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai. Semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh. Juga Nabi SAW pernah satu waktu, pada saat beliau ada di satu tempat, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Nabi SAW tidur di atas sebuah tikar, yang tikar itu kurang lebih dari pelapa-pelapa kurma. Jadi pada saat Nabi SAW tidur, ada bekas di badan beliau SAW. Maka Umar masuk lalu menangis melihat hal tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, mereka di atas, dan Kaisar rajanya Romawi, mereka di atas dipan-dipan yang empuk. Mereka enak hidupnya dengan didampingi dayang-dayang yang melayani semuanya. Sementara Anda, maksud seakan-akan Anda ini nabi dan raja kami gitu. Anda seperti ini gitu. Maka Nabi SAW lagi berbaring, langsung duduk. Lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab. Apa kau ragu hai ibnu Khattab? Ibnu Khattab maksudnya Umar bin Khattab ini. Sesungguhnya, innama lahum dunya walana al-akhirah. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang kau sebutkan. Mereka memang menikmati dunia ini berlebihan. Sementara kita menuju ke akhirat. Artinya bagi seorang muslim, ada dia nikmati, tidak ada dia biasa saja. Karena dunia akan dia lalui. Bukan target utamanya. Orang mukmin itu teman-teman, dalam kondisi dia kaya, dia bersyukur. Dalam kondisi dia miskin, dia bersabar. Semua biasa saja bagi dia. Karena dia tahu dunia ini bukan tempat abadi. Hanya sementara. Akan dilalui. Dia tunggangin ini untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW pernah melewati pasar. Ada bangkai kambing. Lalu beliau memegang kupingnya bangkai kambing itu sambil mengatakan, siapa yang mau beli ini? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang mau gitu. Maka beliau mengatakan kalimat, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ketahuilah bahwasanya bangkai yang kalian tidak suka ini lebih hina di sisi Allah, dunia lebih hina daripada bangkai ini. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Jadi seperti kita nggak suka dengan bangkai kambing yang sudah membusuk, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap dunia lebih hina daripada itu. Bukan tempat target utama. Seorang mukmin melalui semuanya dengan tenang, nikmat bersyukur, cobaan bersabar, semuanya mudah bagi dia karena targetnya adalah akhirat. Dunia sementara. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, hadis ini sahih juga. Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan di dunia. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya. Untuk menjadi perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Biar dia bumbuhi, dia kasih garam, diperindah penataannya makanan itu, maka lihat hasil akhirnya. Akan jadi apa itu? Dan orang semua tahu, akan jadi ampas, akan jadi tinja, akan jadi air seni. Sebagian jadi nutrisi tubuh. Yang tadinya makanan mewah, akan jadi begitu juga ujung-ujungnya. Pada saat itu saja indah kelihatan. Kemudian juga pernah ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad juga namanya Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata pada beliau,
Anna Rasulullah SAW qala lahu. Nabi SAW bersabda kepada dia, ya Dahhak, ma ta'amuk. Wahai Dahhak, apa makananmu? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, daging dan susu. Ini makanan paling mewah. Orang bisa makan daging, bisa minum susu itu luar biasa. Qala thumma yasiru ila madha. Nabi SAW tanya, lalu setelah itu jadi apa? Daging yang kau makan, susu yang kau minum, akan jadi apa? Qala ina ma qad alimta. Dahak kena santun dengan Nabi SAW. Dia tidak mau bilang kotoran ya Rasulullah. Dia cuma mengatakan, akan menjadi sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya akan jadi kotoran, tinja dan air seni. Qala, fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruj min ibni Adam mathalan di dunia. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ya, apa yang keluar dari anak Adam itu sebagai perumpamaan dunia. Kotoran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, saya pernah dengar cuplikan ceramah beliau, salah satu ulama Saudi mengatakan, seharusnya seorang mukmin menjadikan dunia ini seperti, WC. Tempat dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia keluar dan dia kembali ya, beraktivitas seperti biasa. Semua ini teman-teman apa yang kita sampaikan, dan akan masih ada beberapa dalil yang kita sampaikan, bukan berarti anda tidak usah urus dunia, pakai aja baju kotor, gak usah makan yang enak, gak usah punya rumah yang bagus. Bukan itu pemahamannya, bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, anda bisa buka surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qasas 28 ayat 77 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Maksudnya dunia silakan nikmati. Nabi SAW makan makanan enak, pakai baju yang bagus, ada rumah, ada tunggangan. Tetapi Nabi SAW bukan menjadikan sebagai target, bukan. Sehingga akhirnya tidak mengenal lagi mana halal, mana haram. Karena dunia menjadi target. Untuk mendapatkan harta, mau halal, mau haram, mau menipu, mau mencuri, tidak pusing. Begitu juga dengan jabatan misalnya. Pokoknya yang penting dapat jabatan, intinya itu. Mau benar, mau salah, nggak pusing. Nah ini tidak boleh. Ini semua yang dimaksudkan yang tidak boleh. Jadi tunggangi dunia untuk akhirat. Jujur, amanah, tanggung jawab. Ya. Berprestasi dalam segala hal, tapi halal. Dan tujuannya semua untuk akhirat.